Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTubeku Suha Fariroh. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai hukum internasional. Pertama-tama kita akan mengupas mengenai istilah hukum internasional. Sebenarnya ada banyak nama atau peristilahan yang lazimnya digunakan untuk menyebut hukum internasional, seperti misalnya hukum antar negara, kemudian hukum bangsa-bangsa, kemudian hukum internasional atau international law dalam bahasa Inggrisnya ya, kemudian hukum internasional publik atau public international law. Nah, itu semua adalah istilah yang lazimnya digunakan sebagai nama lain dari hukum internasional. Kalau sudah bahas tentang istilah, maka kita akan beranjak untuk memahami apa sih yang disebut sebagai hukum internasional itu ketika negara itu berurusan dengan negara lain. Jadi urusan hukum atau hubungannya itu sudah lintas negara atau sudah hubungan secara internasional gitu, hubungan internasional. Nah, itulah yang kemudian masuk dalam kajian hukum internasional. Jadi memang hukum internasional itu fokusnya mengatur hubungan antar bangsa, antar negara, bahkan juga mempelajari bagaimana organisasi internasional, kemudian hukum transnasional, terus juga kemudian bagaimana individu secara lintas negara berhubungan. Ini yang kemudian menjadi materi pembelajaran dalam hukum internasional. Lantas kemudian bagaimana nih definisi dari pakar hukum internasional mengenai pengertian hukum internasional? Mengutip pendapat dari Muchtar Kusumaatmadja yang mengatakan bahwa hukum internasional itu adalah hukum publik internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan dan juga persoalan yang melintasi batas negara. Jadi hubungan internasional yang memang itu bukan bersifat keperdataan, itulah yang dimaksud sebagai hukum internasional publik. Jadi hukum internasional publik adalah hukum yang mengatur mengenai kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur atau yang berkaitan dengan hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara-negara. Jadi yang terkait dengan hubungan internasional yang mana itu bukan bersifat perdata. Mungkin kalian sedikit bertanya-tanya, kenapa Muchtar memberikan penamaan hukum publik internasional, bukan hukum internasional ya. Nah, mengenai hukum internasional publik yang diberikan oleh para pakar hukum internasional itu sebenarnya muncul untuk membedakan dengan hukum perdata internasional atau private international law. Kalau hukum perdata internasional itu mengatur keseluruhan kaidah dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan hukum perdata yang melintasi batas negara-negara, maka hukum publik internasional seperti yang tadi dikutip atau disampaikan oleh Muchtar Kusumaatmadja itu lebih kepada hubungan internasionalnya. Jadi penamaan hukum publik internasional itu untuk membedakan bahwa ada urusan hukum yang sebenarnya diatur secara spesifik dalam hukum perdata internasional. Nah, mudahnya adalah hukum publik internasional atau hukum internasional publik ya, itu mengatur secara generalnya urusan hubungan persoalan antar negara. Sedangkan yang berkaitan ketika itu sudah berkaitan dengan keperdataan lebih spesifik mengenai perdata bisnis dan lain sebagainya, nah maka itu kemudian masuk dalam objek kajian atau dalam pembelajaran hukum perdata internasional seperti itu. Mungkin masih agak belum jelas ya mengenai apa perbedaan antara hukum internasional publik dengan hukum perdata internasional. Nah, sebenarnya kata internasional yang merujuk pada hukum publik internasional atau hukum internasional publik itu merujuk pada satu sumber yang sama. Jadi
kata internasional pada hukum publik internasional itu merujuk pada satu sumber yang sama yang berlaku untuk semua negara. Misalnya saja Declaration of Human Rights. Nah, itu kan merujuk pada satu sumber deklarasi tersebut yang kemudian diratifikasi oleh negara-negara. Itu untuk memahami kata internasional dalam hukum publik internasional, dalam hukum internasional publik. Nah, sedangkan kata internasional dalam hukum perdata internasional atau HPI itu disebut itu merujuk pada adanya unsur asing atau ditemukan fakta unsur asing di dalam hubungan keperdataan tersebut. Jadi itu merujuk pada unsur asing dalam fakta yang ditemukan. Nah, dalam HPI yang menjadi sumber hukumnya, ingat ya, dalam HPI yang menjadi sumber hukumnya itu adalah hukum perdata nasional masing-masing negara atau hukum perdata di mana negara subjek hukum tersebut berada, kayak gitu. Kemudian untuk sekedar info saja bahwa penyebutan mengenai hukum perdata internasional kalau di negara-negara yang menganut sistem common law itu disebut sebagai conflict of law, kayak gitu. Dalam pembelajaran hukum internasional, ada juga istilah mengenai hukum transnasional yang digunakan oleh para ahli. Sebenarnya kenapa istilah ini bisa muncul? Karena ada para pakar yang tidak setuju pada pengkategorian HPI dan juga hukum internasional publik. Ya. Lalu kemudian apa sih yang dimaksud dengan hukum transnasional? Nah, untuk memahami apa yang dimaksud dengan hukum transnasional, ada dua contoh yang bisa aku sampaikan ya. Contoh yang pertama adalah ketika negara, kita katakan ya, negara Indonesia menyewa kapal atau pesawat terbang milik Malaysia. Nah, jadi ini udah ada hubungan antar dua negara nih, sewa menyewa, tapi urusannya lintas negara, Indonesia dan Malaysia. Menyewa pesawat tersebut untuk memindahkan masyarakat atau rakyatnya dari satu kota ke kota lain dalam rangka mengantisipasi penyebaran pandemi COVID-19 misalnya. Nah, ini sebenarnya adalah urusan hukum internasional publik ketika sudah berkaitan dengan lintas negara, tapi karena ada unsur keperdataan yaitu sewa menyewa dan juga kaitannya unsur keperdataan itu adalah kepentingan publik ya. Kepentingan publik, apa yang disebut sebagai kepentingan publik? Karena pesawat itu akan digunakan untuk memindahkan rakyat dari satu kota ke kota lain dalam rangka mengantisipasi penyebaran COVID itu. Jadi itu adalah kepentingan publik. Maka para pakar mengatakan bahwa hal ini tidak dapat dikategorikan murni sebagai hukum perdata internasional atau hukum publik internasional, melainkan lebih cocok kalau menggunakan istilah hukum transnasional seperti itu. Lalu contoh yang kedua nih, misal ada duta besar dari India ya, datang ke Indonesia sebagai perwakilan dari negaranya India ya kan. Kemudian menyewa rumah milik saya yang berdomisili di Indonesia untuk kepentingan kantor atau kediaman duta besar tersebut. Nah, ini kan sebenarnya dia datang secara individu dari negara India. Tapi urusannya dia di sini adalah urusan publik karena mewakili kepentingan rakyat India seperti itu sebagai perwakilan dari India. Nah, inilah contoh untuk menggambarkan pemahaman mengenai hukum transnasional seperti itu. Jadi para pakar itu percaya bahwa lebih tepat kalau misalnya menggunakan istilah hukum transnasional dalam hal ini seperti itu. Teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.